Kebun sawit saya umur kurang lebih variasi ya kan, ada yang 5 tahun, yang seperti yang di belakang saya ini kisaran umurnya kurang lebih 5 tahunan. Ini 5 tahunan, yang sana juga sebenarnya juga 5 tahun, cuma kayaknya 5 tahun lebih, kurang lebih 6 sampai 7 tahun sepertinya guys ya. Ini rata-rata sawit saya 5 tahunan, 5 tahun sampai 6 tahunan, karena sistem sulam guys ya. Jadi petani itu tidak ada hari libur, kerja terus, tapi dia liburnya suka-suka. Jadi gitulah bedanya sama pegawai-pegawai ya guys ya. Kalau pegawai ada waktu liburnya terjadwal. Kalau kita para petani, kita bisa ketahui semuanya serba kerjain sendiri ya, perusahaan sendiri ya, semuanya serba sendiri dan tidak ada yang mengatur. Cuma ini sawit belum pada dilakukan pemupukan ya guys ya, belum lakukan pemupukan. Kita lihat ya guys ya, mati semuanya. Di sini ada kelapa, kalau haus kita bisa minum di atas sana, kita bisa minum. Ini menyediakan, jadi tidak perlu lagi kita harus membeli kelapa guys, karena di sini sudah menyediakan apapun ada, semuanya di sini. Jadi ini motor saya, motor kecintaan, itu alat tempur saya ya, keliling-keliling kebun sawit. Ini saya tanam sendiri ya guys ya. Kalau ini saya bibit ini saya sebenarnya cabutan guys, tapi lihat hasil cabutan, kita bisa lihat hasil cabutan tuh guys, buahnya banyak, nah banyak sekali. Nah ini aja sudah mulai masak kita, ini seminggu lagi sudah mulai masak. Ini membuktikan bahwasanya apapun jenis bibitnya, asal kita bisa melakukan perawatan secara berkala, pemupukannya secara bagus, akan dapatkan hasil buah yang bagus seperti ini. Dengan TBS atau tandan yang besar-besar begitu, kita bisa lihat ini keliling guys. Nah, keliling besar-besar. Cuma kita harus kuat pemupukannya. Nah, kita harus kuat pemupukan. Ya, bukan saya tidak mau membeli bibit yang berkualitas. Cuma pada saat itu saya ini tidak punya uang. Kita ini tidak punya modal, orang susah kita. Kita cuma punya tenaga, ya kan? Punya tenaga, kita lihat potensinya ada. Kita lihat bibitnya ada banyak di alam, di perkebunan kelapa sawit. Nah, saya ambil lah yang tanaman seperti ini guys. Ini cabutan guys, tapi lihat buahnya sudah pada masak besar-besar. Nah ini belum apa-apa, ini belum apa-apa guys, ini belum apa-apa, ini masih pemupukan dasar sebenarnya, tapi kita sudah mendapatkan hasil yang alhamdulillah memuaskan ya. Jadi tapi ya untuk teman-teman yang mau bertani apalagi kelapa sawit, memang tidak menyarankan untuk kita ngambil bibit cabutan, karena berisiko ya tidak bisa memaksimal daripada buah itu. Namun ini hanya sebagai pelajaran, pengalaman untuk saya atau siapapun yang melihat video ini, bahwasanya kita jika ingin mendapatkan sesuatu, memang kita harus berusaha guys, berusaha, tekad yang kuat agar punya sawit sebanyak ini. Ini saya tanam sendiri, dibantu dengan buruh zaman dulu ya. Buruh saya ini asal muasalnya kebun kelapa. Cuma kelapa di sini itu tidak ada harganya guys. Jadi ya zaman dulu saya akses jalan juga nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Ya ada ya contoh yang tidak ya berkualitas seperti ini, tidak ada buahnya. Jadi jangan main-main sebenarnya jika kita tidak berani mengambil risiko. Ya seperti ini tidak ada buahnya, ya ada yang ada buahnya, ada juga yang tidak ada buahnya. Jadi ya tidak semuanya ada buahnya. Nah seperti ini juga, dia punya batang yang besar tapi bau buahnya cuma hanya satu, itu ya kan.
Ini akibat pemupukannya tidak merata sebenarnya. Saya melakukan pemupukan ini, makanya mungkin setelah melakukan pemupukan, mungkin dia setelah 6 bulan kemudian bisa seperti yang tadi kita lihat sebelumnya ya. Bisa lihat sebelumnya itu yang banyak buahnya. Kita jalan lagi tur kebun kelapa sawit. Nah itu ini ya guys, kita bisa lihat hasil dari itu walaupun sebagian itu tidak yang hijau-hijau itu karena tidak kena semprot. Tapi sebagian semuanya sudah kena semprot ya guys ya. Ini semua bibit cabutan, tidak ada beli, saya tidak ada beli, ini gratis karena saya tidak punya uang ya. Nah, ini baru saya panen, tapi ini sudah panen guys. Biar begini-begini saya sudah panen. Nah ini baru saya panen. Nah ya karena ini belum stabil, mungkin hanya sekitar ini ya, mungkin sekitar setengah ton lah, setengah tonan saya di sini. Karena belum stabil, akibat saya sempat belum saya urus. Ini mulai sudah saya urus kembali guys ya. Begini guys, dengan formula yang ada, maksimal dalam pemberian pupuk sama perawatan penyemprotan, kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi pesan saya kepada siapapun teman-teman, karena ya perihal bibit ya, pilihlah bibit yang unggul bersertifikasi ya, dengan bibit-bibit seperti yang saya lakukan. Tapi jika ingin mencoba ya silahkan, saya tidak melarang, risiko ditanggung sendiri ya, karena usaha itu mengandung risiko. Setiap risiko kita harus ambil kalau kita ingin sukses ya. Ini walaupun sebagian ya, nah ini cabutannya seperti ini guys, kita bisa berisiko buah kecil jadi buah landak guys, sudahlah semuanya. Tapi ini risiko guys, karena modal tenaga, modal nekat sama bensin 1 liter kalau saya pergi ke perusahaan naik motor. Ini motornya, ini motor inilah. Tapi ya yang mau jadi pengusaha harus punya tekad yang kuat, menjadi pegawai harus punya kemampuan yang kuat mental di perusahaan. Pengusaha juga begitu ya. Kita sama-sama memotivasi untuk rekan-rekan semuanya. Sekarang ini kita pandemik, cari uang susah, kita mau liburan susah, terpaksa uangnya ditabung ya. Ambil positifnya aja kawan-kawan ya. Ya saya doakan semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan hajatnya begitu. Karena kadang kita itu lupa bersyukur pada setiap harinya. Ya saya buat begini-gini ya, saya selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan lahan, diberikan tanaman sama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, tanaman sawit. Jadi ya kita harus syukuri lah setiap apa yang kita dapatkan ya guys ya. Oke, sekian dari channel Agus Senteng, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.